Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Alta Regensi Tanjung Sari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca hadis, lanjutan hadis yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita baca, sharingkan setiap pagi selepas sholat subuh ini, membaca beberapa hadis, terutama berkaitan dengan akhlak ya, kehidupan sehari-hari. Hadis ini merupakan salah satu sabda Rasulullah SAW di saat Haji Wada. Rasulullah sudah menjamin, sudah menyampaikannya. Kata Rasulullah, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Jadi taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara, aku tinggalkan dua warisan. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lam tadilu abadan, tidak akan tersesat abadan selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulihi, kitabillah wa sunnati rasulihi, itu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, itu Al-Quran dan hadis. Makanya kita tidak bisa mengimani salah satunya, artinya hanya salah satunya, harus mengimani kedua-duanya. Al-Quran kita imani, ada hadis pun harus kita imani. Hadis ini merupakan penjelas dari Al-Quran ya. Karena tidak semua di dalam Al-Quran diterangkan secara detail. Jadi kalau ada sebagian orang hanya mengimani Quran saja, ada aliran ingkarus sunnah, jadi ingkar, tidak mengimani sunnah hadis, dia Quran pokok nama. Nah, berarti sebenarnya dia tidak akan bisa maksimal. Adakah di Al-Quran misalnya dijelaskan tata cara sholat secara detail, wudhu secara detail? Tidak ada. Dijelaskannya dalam hadis. Aqimus sholat, dirikanlah sholatku, bagaimana ruku, bagaimana sujud, ada dalam hadis. Makanya hadis ini juga harus kita pahami, dan ini merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin awal-awal ini ya, bab-bab awal ini masih erat kaitannya dengan akhlak keseharian, muamalah lah. Bagaimana kita hidup dengan sesama, dengan tetangga, dengan rekan gitu kan ya. Bahkan awal-awal hadis ini berkaitan dengan kedoliman, perlakuan kita terhadap yang lain, tidak boleh mendolim, tidak boleh menyakiti gitu kan ya. Ini ya. Nah, kemudian hadis yang kita akan baca selanjutan dari hadis kemarin ya. Masih berkaitan dengan keutamaan orang-orang fakir. Orang-orang fakir atau orang-orang lemah di kaum muslimin gitu kan ya. Nah, hadisnya pendek ya. Rubba ash'ata agbaro madfu'in bil abwabi. Oh ya, hadisnya dibaca dulu dari riwayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan darinya, kita kembali ke atas dari Abi Hurairah ya. Berarti wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam robba ash'asa aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abbarahu. Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba kadang kala, ada kalanya gitu ya.
Ada kalanya asy'asa. Jadi asy'asa ini artinya digambarkan seorang orang yang dalam kondisi kusut rambutnya, wa agabaro artinya berdebu. Ini gambaran orang-orang yang lemah ya, gambaran orang-orang yang mungkin kurang beruntung dalam hidupnya. Rubba asy'asa aghbara madfu'in abil abwab. Artinya madfu'in tertolak dari pintu ke pintu. Ya. Dari rumah ke rumah. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Lau justru kalau ya artinya kalau ia bersumpah, kalau ia meminta, di sini artikannya, di sini meminta. Qasama itu berbagi, seandainya dia menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kepada Allah la abarrahu, sungguh tidak akan tertolak permohonannya. Nah, di sini ikhwatul iman rahimakumullah, artinya digambarkan ada kalanya orang yang kondisi digambarkan rambutnya kusut, berdebu gitu kan ya. Terus tertolak masuk ke rumah yang satu, ke rumah yang lain. Artinya justru dia di saat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima permohonannya. Nah, di sini juga harus kita lebih jernih. Di sini artinya ini digambarkan bukan orang-orang yang miskin minta-minta pada sini ya, bukan digambarkan begitu. Karena dalam hadis iwatimar rahimakumullah katakan laisal miskin, anu disebut miskin teh bukanlah disebut miskin itu alladzi yutawaf 'alan nas. Jadi bukan orang yang apa istilahnya tawaf, berkeliling, artinya datang kepada manusia kemudian tarudduhu lukmatan wa lukmatani wa tamratun wa tamramatani. Jadi bukan yang meminta sesuap nasi, 2 suap nasi, 1 butir kurma, 2 butir kurma, miskin teh. Tetapi walakinal miskinul ladzi la yazidu ginna, artinya akan tetapi yang disebut miskin itu artinya orang yang tidak memiliki kekayaan, yakni kekayaan, wala yaqumu fayas 'alan nas, artinya dia tidak berani minta kepada manusia, kepada orang. Nah, di sini ikhwatiman rahimakumullah, ini menggambarkan hadis tadi. Terkadang yang kita pandang artinya dalam kondisi rambutnya kusut, maksudnya di cerminan orang-orang yang tidak memiliki harta ya, tidak memiliki harta. Terkadang kita memandang sesuatu merendah, justru orang yang bersangkutan teh lebih potensi di saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan permohonannya. Jadi kalau ini penjelasan dia keliling itu terzolimi juga, artinya ditolak tuh. Ditolak ya. Artinya orang memandang rendah. Pakai cabang samping rambut itu, ayo terzolimi, masuk aja nggak boleh gitu. Oh, iya. Karena di sini akbaro madfu'in bil abwab, tertolak dari pintu dari rumah-rumah, dari pintu-pintu. Iya. Lau aksama, justru kalau seandainya dia bersumpah di sini memohon Allah kepada la abarrahu, justru lebih potensi, artinya Allah akan mengabulkannya. Abarrahu, mengabulkannya. Nah, makanya saya akan menyampaikan dalam hal ini iwatimar rahimakumullah, bukan berarti sesuatu yang baik miskin ini, karena ini ada hadis laisal miskin, anu disebut miskin teh alladzi bukanlah yang disebut miskin itu orang yang mendatangi kepada rumah, kepada manusia, kemudian meminta tarudduhu, meminta lukmatan alukmatani di sini watamrotun watamrotan, meminta sesuap nasi, 2 suap nasi. Walakin akan tetapi yang disebut miskin itu orang yang tidak memiliki kekayaan
tetapi dia tidak berani minta kepada manusia, menjaga harga dirinya. Nah, tentunya kembali lagi, artinya di dalam kekayaan seseorang ada hak fakir miskin. Makanya Islam mengajarkan begitu. Justru yang harus lebih diperhatikan orang yang kelihatannya dia memerlukan tapi tidak berani minta, maka harus lebih perhatikan orang-orang yang kaya seperti itu. Ya, artinya menjaga iffah harga dirinya gitu kan. Nah, sekarang bagaimana orang yang sekarang minta-minta untuk memperkaya diri? Islam tidak membenarkan, tidak membenarkan. Misal apalagi ada modus ya, sekarang di jalan-jalan pura-pura seperti supaya orang belas kasihan, kemudian dia pura-pura cacat, ya, pura-pura aja kan berarti udah tidak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Rasulullah di saat ada orang yang kekurangan itu justru bukan diberi secara langsung makan, tapi diberi kampak, harus bisa diberi pancing ya, bukan diberi ikan. Jadi artinya Islam itu justru harus bahkan menghargai seseorang makan dari hasil keringat sendiri dalam hadis. Makanya hadis ini tidak berdiri sendiri. Jangan diartikan nanti apalagi hadis berikutnya nih. Hadis berikutnya kita perlu sikapi dengan bijak gitu ya. Bukan berarti iya ya meningkatkan yang miskin karena di miskin mah ahli-ahli surga penghuninya gitu kan ya. Justru kalau miskin tara sholat, miskin tara ibadah ya tetap aja ahli neraka gitu kan. Sekarang banyak orang yang kaya tapi tawan, tapi ini juhud. Oke, sedikit menyimpang ya, juhud itu yang disebut juhud itu bukan orang yang hidup apa adanya, tapi juhud itu dia meyakini apa yang di tangan Allah itu lebih yakini keberadaannya daripada yang ada dalam dirinya. Artinya juhud itu dia lebih meyakini untuk diinfakkan, diberikan seperti itu. Wa an Usamah radhiyallahu anhu, dari Usamah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kumtu ala babil jannah. Ini sabda Rasulullah ya. Kumtu, aku berdiri ala babil jannah, di pintu surga. Faida, ternyata amatun, kebanyakan man dakhalaha, yang masuk kepada surga itu al-masakin, dari orang-orang miskin. Mending miskin mah gitu mah. Lain gitu. Jadi harus bersikap, karena sekarang bukan hanya fakir miskin, ada juga kafir miskin gitu ya. Artinya orang yang sudah kurang beruntung dalam hidupnya justru meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Berarti kan kewajiban tetap bagi orang miskin. Banyak yang kita saksikan, orang yang habis selepas Jumat, ada yang bapak-bapak minta-minta bajunya compang-camping. Apakah dia tidak terwajib untuk kewajiban sholat Jumat? Wajib gitu kan. Itu artinya di sini kata Rasulullah, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Faida amatun, ternyata kebanyakan man adaholaha, yang masuk ke surga itu al-masakin, orang-orang miskin. Washabul jadi mahbusun. Di sini artinya wa ashabul jadi, dan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang mahbusun, terkunci, terjebak, artinya terhalang, gitu kan ya. Wa an ashaban nari qad umira bihim. Goero, dan tidak an ashabal nari, penghuni-penghuni sekot, sungguh umiro, telah diperintahkan bihim dengannya ilanar. Jadi begini, jadi banyak yang masuk dalam neraka, yang sudah pasti neraka sudah diperintahkan langsung untuk masuk neraka. Tapi di sini ada washabul jadi mahbusun. Jadi orang-orang yang memiliki harta tertahan gitu.
tertahan. Kemudian di sini artinya mahbusun, terkunci, terjebak. Artinya tertahan untuk masuk surga. Hanya digambarkan orang-orang yang memiliki kelebihan harta, baik itu memiliki jabatan, artinya dia harus mempertanggungjawabkannya apa yang Allah titipkan. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki, miskin gitu kan ya. Artinya tanggung jawabnya lebih lah gitu ya. Bukan berarti itu karena miskin lah, tidak kita juga kan ya. Orang yang kaya dengan banyak berinfak, bersedekah, justru dia lebih Allah sukai itu daripada orang yang minta-minta. Kayaknya hampir 0% tak orang minta miskin. Hampir 0% orang minta miskin. Oh, minta miskin. Artinya kan innallaha yuhibbul taqiyya ghaniya khafiyya. Allah itu cinta kepada orang yang takwa, ghaniya orang yang kaya, khafiyya orang yang rendah hati, ya. Jadi Allah cinta. Justru Allah benci kepada orang yang miskin, sombong, gitu kan. Memang kaya identik dengan kesombongan, identik dengan tidak melakukan hal. Tapi banyak orang yang, makanya tadi kembali kepada yang disebut juhud itu, laisal juhud, bukanlah disebut juhud itu orang yang menghambur-hamburkan harta. Orang juhud itu adalah dia meyakini apa yang di tangan Allah itu lebih baik, lebih yakin kelanggengannya daripada apa yang di dalam diri. Banyak sekarang ya orang-orang yang Yusuf Hamka itu ya, mualafnya itu, dia berani berinfak. Kadang-kadang sekarang banyak orang-orang kadang-kadang saya seperti, maaf sekarang kalau disebutkan figur Deddy Mulyadi, maaf saya sebutkan saja karena dia sangat fan banget ke Deddy Mulyadi. Atau sangat fan banget ke Deddy Mulyadi. Artinya dia, saya salut ya dengan dia banyak memperhatikan orang-orang yang memang banyak membantu, terlepas ya banyak agamanya atau misalnya dia orang baik gitu ya. Nah jadi kadang-kadang ingin gitu ya, memiliki kekayaan tapi justru banyak berbagi, kan jarang sekarang kan, zuhud dunia ya. Kemudian wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri ya di pintu neraka. Faida ternyata amatun, kebanyakan mandawalaha anisa. Tuh ini dibaliknya bukan orang-orang kaya. Tadi mah orang-orang kaya terhalang masuk surga karena harus mempertanggungjawabkan kekayaannya, gitu kan ya. Dan ternyata yang masuk ke dalam surga itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang miskin yang tetap keimanannya yang kuat. Tetapi wa kuntu ala babin nar, dan aku berdiri di pintu neraka. Faida amatun, ternyata amatun, kebanyakan mandangolaha yang masuk ke neraka itu an-nisa, dari kaum Hawa, dari kaum perempuan. Bukan dibalik tadi itu orang-orang kaya, cuma orang kaya terhalang gitu ya. Nah berkaitan dengan an-nisa ini Pak Dino, di sini emang ada hadis ya, uritun nar, diperlihatkan kepada aksarun nas. Jadi aksarun nar, yang kebanyakan dari penghuni neraka itu ahluha, penghuninya anisa, dari perempuan. Ada hadis ya. Tadi maaf ya, saya balik lagi. Kebanyakan yang masuk ke surga orang-orang miskin, orang-orang kaya tertahan. Kalau jelas sudah dimasukkan ke neraka mah sudah diperintahkan langsung ke neraka. Tapi orang-orang kaya mah tertahan karena harus mempertanggungjawabkan masalah amanat kekayaannya, jabatannya dan lainnya. Miskin harus dipertanggungjawabkan. Jadi dia berarti usaha itu pertanggungjawaban. Oke, sebenarnya orang-orang miskin zaman Rasulullah betul-betul orang yang tawadu, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Sabar. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan kebanyakan dari penghuni neraka An-Nisa dalam hadis, kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku ternyata kebanyakan anar, penghuni neraka itu di sini ahluha An-Nisa. Para sahabat berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah?" Qala Rasulullah, yakfurna di sini. Yakfurhunna, mereka kufur gitu ya, mereka kufur. Kila yakfurna billah, dikatakan hanya lagi sahabat, yakfurna billah, kufur kepada Allah.
Kata Rasulullah, qala yakfurnal ashira. Jadi kufur terhadap para suami. Ya. Jadi kenapa? Lau wa yakfurnal ihsan, dan kufur terhadap ihsan, kebaikan. Kufur itu artinya tidak mengakui, tertutup gitu kan ya. Lau ahsanta ila Lau ahsanta apabila ihdahunna dahro, apabila ahsanta apabila diberikan kebaikan selama 1 tahun dahro gitu, summa kemudian ro'at min kasaian, aku tidak melihat darimu sesuatu pun, kata perempuan itu ya. Di sini qolat ra'aitu minka khairon qattun. Jadi aku tidak melihat, ra'aitu aku melihat darimu kebaikan kotun sedikit pun. Jadi istilah nama Iwati rahimakumullah untuk ibu-ibu nih, ternyata di dalam hadis kebanyakan penghuni neraka dari kaum ibu-ibu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka yang kufur kepada Allah bukan, kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya diberikan kebaikan 1 tahun, dia ngalelengit kebaikan. Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Jadi kalau cuma 3 biji kurma dikasih pasti masalah. Jadi artinya kan mengukur kemampuan suami gitu kan ya, Pak Rudi. Artinya kan harus jangan banyak nutut, kemampuan segini ya artinya tetap suami juga harus, karena suami juga yang berhak menafkahi gitu. Tapi kalau misalnya saya sebagai misalnya soal kalau keluarga mampunya cuma segitu, itu zalim nggak? Ada kan istri juga kepengen itu layak hidupnya gitu. Nah gimana kan? Suami selama ada usaha ya nggak ada segitu aja. Iya, artinya suami cicing wanya eta nu kurang ajar mah gitu kan ya. Berusaha tapi rezekinya segitu gitu. Berarti nggak zalim gitu ya? Tidak zalim. Di sini istri yang ngalelengin suami, kebaikan suami. Jadi istilahnya nek diberi leutik, nek diberi loba oge, sok ngalengit. Can pernah diberi padahal can pernah diajak piknik gitu misalnya. Kan umum batur. Oh iya. Ya ningali ka batur, batur mau piknik, kumaha tuh Pak, urang mah tara piknik misalnya. Padahal Piknik aku di batur. Ya piknik kan enggak mesti sama dengan orang lain gitu. Intinya tong ngalelengit kehadiran suami lah gitu. Tong ngalelengit. Suami bukan berarti tidak hayang ngabahagiakeun, memang kemampuan segini dan sudah usaha semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya seorang suami hanya misalnya senangnya ya ngingu-nganu terus kemudian usaha itu disalahkan juga kan. Seperti itu. Artinya apapun yang diberikan oleh suami terimakanlah. Artinya terimalah dengan ucapan jazakumullahu khairan kasab. Ini kaitan, makanya ada hadis. Pertama, kebanyakan penghuni surga dari kaum miskin, orang-orang yang kaya tertahan karena harus mempertanggungjawabkan kekayaan yang diamanatinya. Ternyata di sini saya wakum tu ala babin nari faida amatun minan nisa gitu. Ternyata kebanyakan dari penghuni neraka itu tadi anisa, perempuan. Makanya ada sebuah hadis kata Rasulullah, uritun naro, diperlihatkan kepadaku ahluan naru anisa. Jadi penghuni neraka itu dari kaum wanita. Para sahabat kunaon lima ya Rasulullah. Kenapa hal itu Rasulullah? Ayakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah, kufur padahal bukan. Ayakfurnal asira wa yakfurnal ihsan. Kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan. Tadi Pak bukan memberikan materi saja ya. Artinya kita berbuat baik. Salah we saeutik ya. Salah we saeutik suami. Wah kabeh nu kebaikan begitu banyak teh geus teu dianggap. Can pernah gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh kaum hawa ya, kaum wanita ya. Can pernah ke Bali ya, padahal kemarin ke Singapura tapi mengatakan. Ya eta ngaleleungit eta ngaleleungit eta. Kita kan can pernah ke Bali cenah. Tapi kemarin itu kan ke Bali ke Singapura tak kumaha. Singapana urang. Artinya tetap walau bagaimanapun ya sebagai kepala keluarga tetap harus memberikan maksimal ya, baik ke materinya
kebutuhan jasmaninya, rohani dan seperti itu. Tapi bagi seorang istri juga harus artinya melihat kondisi keadaan suami ya, artinya jangan terlalu banyak nuntut, karena banyak orang-orang suami melakukan kedoliman, melakukan hal ini justru karena desakan seorang istri. Mungkin itu kesana ya. Baik, ikhwatiman rahimakumullah, itu lanjutan hadis bab tentang keutamaan orang-orang yang doif, orang-orang yang lemah, orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Kita artikan jangan disikapi bahwa miskin itu baik ya, miskin itu baik, tapi miskin dengan kesabaran, tapi dengan ketakwaan, karena Rasul katakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan melihat dari secara fisiknya, tapi lihat ketakwaannya gitu kesannya. Makanya hadis tadi, orang yang rambutnya kusut, orang yang berdebu kemudian tertolak dari pintu-pintu rumah itu, artinya menggambarkan jangan terlalu memandang. Justru orang yang seperti itu kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala justru dikabulkan gitu ya. Artinya kita mensikapi jangan menganggap rendah seseorang. Jadi jangan melihat secara fisik tetapi lihat keimanan. Kemudian saya sekali lagi, laisal miskin, bukan disebut miskin itu orang yang dari jalan meminta sesuap nasi, 2 suap nasi, kemudian 1 butir kurma, 2 butir kurma. Tapi orang miskin itu orang yang tidak memiliki kekayaan, tapi dia bisa menjaga, tidak meminta-minta ke orang, gitu kan ya. Bagaimana bersikap sebagai orang yang diberikan kelebihan harta, maka perhatikanlah orang-orang seperti itu, jangan sampai justru dia minta-minta gitu ya. Tetapi kalau orang minta-minta hanya untuk memperkaya diri, seperti yang kita saksikan di mana, justru Islam tidak menghendaki hal itu. Tapi bukan bersini kemudian hadis berikutnya ternyata penghuni surga adalah orang-orang miskin, bukan berarti orang-orang kaya. Tidak banyak penghuni, justru sekarang banyak sekali perlu dicontoh orang yang kaya justru banyak memperhatikan. Dan juga kalau kita flashback ke belakang, para sahabat justru penghuni-penghuni surga teh di antara 10 para sahabat anu masuk surga teh 8 orang-orang kaya, orang yang kurang beruntung mah cuma Bilal gitu kan ya. Artinya ini gambaran hadis ini tidak disikapi disikapi kita miskin itu artinya pilihan. Misalnya orang Ustaz bilang tadi jarang orang pengen miskin, ya iya. Meningkatnya miskin miskin masuk surga atau kaya masuk surga tanpa hisab. Kaya masuk surga tanpa hisab. Justru kan dengan kekayaan itu akan dihisab. Tetapi justru misalnya kekayaan yang dipakai untuk kebaikan, ya hisabnya justru akan baik gitu kan. Dan terakhir tadi ternyata kebalikan, bukan orang ahli surga orang miskin, ahli neraka orang kaya. Ternyata banyak penghuni neraka dari kaum wanita. Nah, kemudian ada hadis berkaitan dengan itu, ternyata wanita yang tidak pernah bersyukur kepada pemberian seorang suami dan tidak pernah bersyukur terhadap kebaikan. Artinya orang yang senantiasa menghilangkan kebaikan suami. Seandainya diberikan kebaikan selama 1 tahun, dia terpleset suami boga salah, terungkap tidak pernah diberikan kebaikan, tidak pernah begini. Nah itulah yang perlu dijaga, terutama oleh kaum wanita ya, kaum ibu-ibu. Mungkin itu ya iwatuwarahimkumullah untuk pagi hari ini, obrolan kita di hari Senin ya, mengawali aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi ini menjadikan ilmu ya, bukan hanya ilmu tapi menjadikan gambaran hidup ini. Kalau kita seandainya miskin, sikapi dengan sabar. Seandainya kita diberikan lebih harta, maka sisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Karena pada hakikatnya apa yang kita titipkan, apa yang Allah titipkan kepada seseorang itu ada hak fakir miskin di dalamnya. Makanya dengan hidup seperti itu, Islam itu mengajarkan seperti itu. Miskin bukan minta-minta kemudian dengan cara berjalan, tapi miskin adalah orang yang tidak memiliki, kurang beruntung tapi tidak bisa menjaga kehormatannya dengan cara tidak minta. Maka orang kaya yang harus memperhatikannya. Demikianlah iwatiman rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini, subuh ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini ada guna serta manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi iwatiman rahimakumullah jamaah salat subuh Masjidil Aqsa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Juga untuk warga Alta, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan
kebaikan, keberkahan dalam menjalani kehidupan ini dan diberikan harta yang berkah, harta yang halal dan kesehatan yang berkah juga. Demikianlah kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.